Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Ahmad Zaki, peserta Latsar CPNS di BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang tergabung dalam kelas A2 kelompok 3. Kembali lagi dalam podcast ini, yakni podcast ASN Berakhlak Bangga Melayani Bangsa. Di podcast kali ini, saya akan mengulas materi terkait literasi digital. Untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia atau ASN yang berkompeten sebagai unsur pemberi layanan publik atau disebut sebagai Smart ASN. Hal ini selaras dengan visi Indonesia dalam pidato Presiden Jokowi pada tanggal 14 Juli 2019 yang menyampaikan salah satu visi utama pemerintahannya adalah pembangunan SDM, yang kemudian diperkuat juga dalam pidatonya pada tanggal 4 Agustus 2020 tentang hal penting yang perlu diperhatikan dalam menangani transformasi digital dengan persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Untuk menciptakan SDM talenta digital, tentunya penting sebagai masyarakat Indonesia, khususnya ASN, untuk memahami tentang literasi digital. Literasi digital ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawe saja. Literasi digital menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, yakni kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun juga dibutuhkan budaya menggunakan digital atau disebut juga sebagai digital culture, atau kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian selanjutnya juga dibutuhkan etis menggunakan media digital atau disebut sebagai digital ethics. Kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir dibutuhkan aman menggunakan media digital atau disebut sebagai digital safety, atau kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan birokrasi digital di Indonesia, Kementerian Kominfo kemudian menyusun sebuah peta jalan dengan nama Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing, yang terdiri dari birokrasi digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Dalam peta jalan ini terdapat berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Digital Nation, diantaranya penyediaan infrastruktur menjadi hal paling utama dan diproyeksikan pada tahun 2023 seluruh wilayah di Indonesia sudah terlayani internet. Kemudian pemerintah membuat sebuah inovasi dalam bentuk aplikasi yang nantinya akan memberi ruang aktivitas digital masyarakat seperti belanja online, hiburan, dan pelayanan publik. Dan untuk memayungi itu semua tentunya sangat dibutuhkan regulasi baik primer, sekunder, maupun teknis, serta melakukan pengendalian agar arah dan tujuan transformasi digital sesuai dengan maksud dan tujuan negara Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ASN, saya bangga melayani bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.